Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi saya kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hari ini coba kalau saya Pagi, Bu. selamat pagi jawabannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Pagi semuanya. Pagi. Terima kasih banyak. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Kepada yang terhormat Dewan Pengurus Bakri Amanah, Dewan Pembina dan Pengawas Bakri Amanah, Dewan Pengawas Syariah Bakri Amanah, Bapak Ibu perwakilan KUB yang hadir, mitra kolaborasi Bakri Amanah dari luar kelompok usaha Bakri, dan insan Bakri. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Pagi. Aduh, mantap. Ini sudah sarapan ya, jadi semangatnya juga terlihat sekali ya. Oke, perkenalkan saya Gina Vita. Senang sekali rasanya hari ini bisa hadir dalam acara Open House Bakri Amanah 2022 dengan tema yang juga diusung pada tahun ini adalah Bangkit Bersama, Bantu Sesama. Ini merupakan tema yang saya katakan cukup dan sangat menarik bahkan karena kita tahu bahwa saat ini kita pun ya menghadapi situasi krisis dan juga sulit yaitu pandemi COVID-19 sehingga diharapkan pada hari ini di acara Open House Bakri Amanah 2022 ini menjadi momentum bagi Bakri Amanah dan juga mitra dari Bakri Amanah untuk bangkit menghadapi situasi sulit pandemi COVID-19. Sekali lagi selamat datang semuanya dan saya ucapkan juga tidak lupa acara ini didukung oleh Horizon Suite and Residence, kemudian The Group Suite, Grand LT Krakatoa, Swiss Bell Resident, Jungle Land Sentul, The Jungle Water, Jungle Bone, Bakri Swasakti Utama, dan juga media partner tentunya kepada TV One, Antv, FIFA.co.id. Sekali lagi terima kasih. Bismillah kita akan mulai ya acara hari ini. Semoga acara pada hari ini bisa memberikan manfaat dan juga goals tentunya. Ada beberapa hal yang nanti akan menjadi highlight pada hari ini. Yaitu mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh Bakri Amanah di tahun 2021 dan apa yang selanjutnya akan menjadi rencana dari Bakri Amanah di tahun 2022. Sebelum kita memasuki acara, kita akan terlebih dahulu mendengarkan pembahasan ayat suci Al-Qur'an. Ustadz Syihab Budi selaku Imam Masjid Al-Bakri. Kepada Pak Ustadz Syihab kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya buka masker kalau diperkenankan agak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalam ala isrofi anbiya wa mursalin ala wa ajmain. Ya, kata-kata sebetulnya hari ini dalam keadaan sehat. Saya terkena Delta, waktu itu saya mengalami kondisi yang namanya autoimun dan unfortunately pagi ini saya sedang kambuh sehingga saya under painkiller, jadi agak bolot, mohon maaf. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya di acara open house kali ini. Terima kasih Pak Hisham, senior yang sangat saya hormati. Kami terus-menerus belajar dari Bapak. Bapak juga terima kasih Pak sudah hadir di sini. Kami akan banyak membutuhkan arahan dari Bapak, terutama bagaimana segera kita bisa menjadi kelas yang betul-betul menjalankan tugas kami secara amanah. Terima
kasih untuk teman-teman dari LAS DT Peduli, LAS Baitul Mal Muamalat, LAS Sinergi Foundation, LAS Al Azhar, dan LAS Yatim Mandiri. Pagi ini kita berkumpul di sini tidak hanya semata-mata menjalankan tugas dan kewajiban kami untuk menyampaikan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Akan tetapi momen ini saya rasa sangat penting karena ini titik di mana kita hendak memulai aktivitas kita setelah 2 tahun lamanya kita berada dalam situasi pandemi, dalam situasi di mana penuh ketidakpastian. Boleh saya sampaikan di sini bahwa selama 2021 kami masih terus-menerus melakukan apa yang menjadi tugas kami, meskipun dari segi target pencapaian donasi sedikit di bawah apa yang kita harapkan, tetapi saya rasa itu bisa dipahami bahwa semua orang sedang mengalami kesulitan, semua mitra juga sedang mengalami kesulitan. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan dan saya highlight di hari ini, mohon maaf saya agak suaranya mungkin tidak terlalu baik, bahwa kita ingin membangun negeri ini bersama-sama dengan kebersamaan, karena kita yakin hanya dengan kebersamaan kita bisa bangkit bersama. Kami ingin juga kita memberdayakan masyarakat, karena selain kita sebagai LAS, kami juga ingin bergerak sebagai sebuah lembaga yang bisa menginspirasi masyarakat kita untuk tumbuh bersama-sama. Ada satu contoh pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama yang saya selalu jadikan cerita, yaitu apa yang kita lakukan di Kampung Lele, yang di Kampung Apung, di mana kita membangun ternak lele gitu ya. Itu area yang terendam oleh banjir dan kemudian tidak bisa pulih karena airnya tidak bisa terbuang kemana-mana. Tapi Mas Ihsan dengan teman-teman dengan luar biasa mencoba memberdayakan masyarakat dan alhamdulillah dari hanya beberapa kepala keluarga yang waktu itu di awalnya ikut, sekarang sudah belasan kepala keluarga yang ikut dan alhamdulillah itu menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Rasanya model seperti ini akan kita kembangkan terus ke depan menjadi sebuah model pemberdayaan agar Indonesia bisa bangkit. Pak Hisham, saya tahu Bapak begitu rajin mendampingi kami dan kami terus ingin didampingi Pak Hisham karena kita butuh wisdom dari Bapak. Teman-teman yang muda-muda, saya rasa semangat kita harus kita pakai betul-betul. Kita harus yakin betul bahwa setelah kita mengalami apa yang kita rasakan selama 2 tahun, saya selalu percaya when we hit the bottom, there is no way, there's no other way other than up. Jadi setelah kita berada dalam situasi seperti itu, nggak ada jalan lagi yang kita akan hadapi selain kita ke atas. Ya. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita semua yakin bahwa apa yang kita lakukan ini bukan untuk diri kita sendiri, akan tetapi ini bagian dari ibadah. Saya sendiri dengan segala keterbatasan saya sekarang setelah mengalami autoimun, saya anggap itu sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup itu bisa berhenti kapan saja at any point of time gitu ya. Saya baru mengalami musibah minggu lalu di mana yang paling muda dari yang saya dipanggil yang Maha Kuasa. Akan tetapi ini saya mohon maaf saya sedikit sharing Mas Ihsan ya. Yang saya baru tahu adalah ternyata bahwa keluarga kami memiliki beberapa aset yang saya selama ini tidak tahu. Dan wasiatnya dari eyang-eyang saya ternyata itu harus diwakafkan untuk pendidikan dan ibadah. Mohon doanya agar itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sesama dan tentu nanti saya akan bekerja sama dengan Bakti Amanah bagaimana program-program itu bisa terlaksana dengan baik. Memasuki tahun 2022, memang saya sedikit menantang teman-teman di Bakti Amanah untuk meningkatkan sedikit target capaian. Bukan apa-apa. Karena saya sangat percaya kalau kita mimpi itu tanggung-tanggung, biasanya kita nggak akan sampai di mana-mana. Gitu ya. Jadi kalau kita mimpi, kita harus mimpi yang besar. Tadi saya cerita sama Pak Hisham, ada model pembiayaan yang sedang saya coba lakukan melalui tangan lain dulu di luar, yaitu untuk memberdayakan masyarakat.
Kalau ini berhasil, insya Allah itu bisa jadi program kita untuk membangkitkan UKM. Karena saya yakin UKM itu adalah fondasi kekuatan ekonomi negara. Akan tetapi di luar itu, jika kita bisa memberdayakan UKM dari sisi ekonominya, saya hakul yakin bahwa upaya kita itu juga sebetulnya akan membangun kemaslahatan umat, di mana dengan kemaslahatan umat itu kita akan menjadi negara yang independen, kuat, dan dipandang oleh negara lain. Jadi sangat besar harapan saya pribadi waktu diberi tugas oleh Pak Anin untuk menjadi Wakil Ketua Bakri Amanah bahwa ini tugas besar sebetulnya, bukan tugas ecek-ecek. Ya, kita ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tadi Pak Roy minta maaf tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan harus segera pergi ke luar negeri. Izinkan saya tutup dengan pantun supaya berenergi pagi-pagi kita makan nasi. Cakep. Mana cakepnya dong? Badan bertenaga siap untuk lari. Mari kita tingkatkan donasi. Karena hanya dengan bersama-sama bangkit negeri. Terima kasih untuk kesediaannya teman-teman hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Indonesia bisa segera bangkit. Maaf, nggak kedengaran suaranya. Mic MC diganti mic MC. Cek. Oke, ini. Oke, bismillah. Ini sudah jelas ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, saya ingin mengumumkan dulu bahwa hari ini akan ada lomba yang diadakan oleh Bakri Amanah. Jadi untuk peserta yang hadir, baik ini secara offline maupun online, bisa kirimkan selfie terbaik Anda. Mau itu raut wajah bahagia, mau raut wajah sedih, semua dikirimkan melalui Instagram @bakriamanah. Nah, pemenangnya bagaimana? Itu nanti, sabar. Karena semua butuh proses, gitu kan. Nah, jadi nanti akan diumumkan pada malam hari ini, sekitar pukul 8, jadi cek terus @bakriamanah di Instagram story dari @bakriamanah. Sekali lagi, untuk peserta yang hadir, baik itu secara online maupun offline, silahkan kirimkan selfie terbaik Anda untuk acara hari ini dan kirimkan ke Instagram @bakriamanah. Nanti pemenangnya akan diumumkan melalui Instagram story dari @bakriamanah. Jangan lupa juga untuk di-follow ya. Jadi nanti kalau itu juga mempengaruhi penilaian soalnya memfollow Instagram dari @bakriamanah sekali lagi ya. Oke, nanti hadiahnya seperti apa? Tenang, tunggu, akan ada kejutan. Jadi saya nggak akan menyampaikan hari ini, nanti malam nanti akan diumumkan, oke? Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dewan Pengawas Bakri Amanah, ada Bapak Taufan Rotorasiko. Selamat pagi, Pak Taufan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Taufan. Terima kasih Gina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama yang terhormat, ini Pak Wakil Ketua Bakri untuk Negeri, Bapak Isyam Sulaiman, yang saya banggakan, Wakil Ketua Bakri Amanah, Mas Teguh Ananta Wikrama. Semoga lekas sembuh, Mas. Terima kasih banyak tadi atas inspirasi dan sambutannya. Yang sama-sama kita sayangi, Bapak Maulana selaku Bendahara Bakri Amanah, lalu ada Dewan Pengawas Syariah, Bapak Zulfikar, Bapak Amin, Bapak Kiai Haji Abdul Halim, Bapak Setiadi Ihsan, lalu juga ada teman-teman tamu undangan,
Pak Dudi dari TV One, dari KPC Bapak Rahmat Dasmi, Bapak Handoko dari PT GAP, Ibu Sofia Lisa Bana, Ibu Rektor Universitas Bakri, dan teman-teman pengabdian kepada masyarakat LPKM Universitas Bakri. Di sini juga ada Bapak Denis Setiawan dari DT Peduli, Bapak Sugeng dari Yatim Mandiri, Bapak Asep Irawan dari Synergy Foundation, dan Bapak Novi Wardi dari Baitul Mal Muamalat. Sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah kita semuanya bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai informasi, beberapa menit yang lalu di Sukabumi ada gempa bumi. Ada beberapa teman sempat WA ke saya, ya alhamdulillah kita baik-baik aja semuanya di sini ya. Benar kata Mas Teguh tadi, selama beberapa tahun terakhir ini kita mengalami tantangan yang luar biasa dan dahsyat sekali berupa pandemi, tapi insya Allah di tahun ini bisa lebih reda lagi, lebih kembali ke normal lagi, sehingga insya Allah kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Tapi apapun tantangannya, kami sangat berterima kasih mewakili Bakri Amanah atas dukungan, dorongan dan semangat para rekan-rekan sekalian, terutama keluarga besar Bu Bakri, sehingga alhamdulillah kita dengan berbagai tantangan yang ada masih bisa berkontribusi seperti harapan para pendiri kami, almarhum Kiai Ahmad Bakri, yaitu beliau selalu menguatkan dan memberikan amanah bagaimana setiap rupiah yang dibuat oleh kelompok usaha Bakri ini bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan alhamdulillah melalui Bakri Amanah ini cita-cita tersebut kita aktualisasikan. Harapan kami bahwa agenda Open House Bakri Amanah ini sebagai telah disebutkan tadi, yaitu menjadi media pertanggungjawaban kami atas pengelolaan dana ZIS dan DSKL, sekaligus sebagai media feedback bagi kami dalam melakukan koreksi dan pembenahan pengelolaan program dan sebagai media yang menginisiasi kerjasama implementasi program kebaikan di kelompok usaha Bakri. Sebagai bentuk dukungan juga terhadap perayaan 80 tahun kelompok usaha Bakri, Bakri Amanah telah mempersiapkan berbagai program kebaikan, termasuk dalam program Festival Ramadan 1443 Hijriah. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada panitia dan pihak-pihak yang telah mensponsori kegiatan Open House Bakri Amanah di tahun 2022 ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle Waterpark Bogor, wahana air pilihan utama keluarga.
seru dan menyenangkan. Yuk liburan ke The Jungle Water Park Bogor, the most adventurous water park in Indonesia. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada Bapak Taufan Roto Prasiko ya atas sambutan yang sudah disampaikan dan juga tadi dipaparkan oleh Bapak Taufan. Selanjutnya ini kita masuk ke acara, bisa dibilang ini acara inti dan merupakan momentum yang sangat berharga tentunya, yaitu penandatanganan MOU antara Bakri Amanah dengan Mitra. Sebelum penandatanganan MOU, saya mau ini dulu deh, selamat pagi dulu, kayaknya kok lemes banget. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi, karena ini momentum yang berharga tentunya. Oke, saya akan langsung meminta kepada Bapak Teguh dan juga Bapak Ihsan Setiadi untuk berada di depan bersama dengan saya. Dan saya juga undang dengan hormat kepada pihak dari Universitas Bakri, yaitu Bapak Ardiansyah. Kami persilakan Pak Ardiansyah. Oke. Jadi kita akan melihat penandatanganan MOU yang akan dilakukan oleh Bakri Amanah dengan Universitas Bakri. Silakan Pak, mari di sebelah sini Pak. Jadi sesuai dengan tema yang diusung ya pada Open House Bakri Amanah 2022, bangkit bersama, bantu sesama. Ini merupakan salah satu kolaborasi yang dilakukan oleh Bakri Amanah bersama dengan pihak dari Universitas Bakri. Silahkan untuk diabadikan momen ini untuk teman-teman semuanya. Silakan diperlihatkan, Pak. Oke. Oke. Baik, Pak, sebelum kembali ke tempat, saya mau minta tanggapannya dulu dong, Pak. Ini berkaitan dengan momentum penandatanganan MOU. Apa yang bisa disampaikan? 2 kata saja, Pak. Siap kolaborasi. Siap kolaborasi. Boleh tepuk tangannya dulu? Enggak afdol kalau cuma satu pihak. Saya mau ke Pak Teguh. Tanggapan Pak Teguh. Kalau saya berharap, 2 kata. Ayo bangkit. Terima kasih banyak. Saya lupa, Pak Ihsan juga harus dong. 2 kata, Pak. Mari, Pak. Bangkit bersama. Bangkit bersama. Oke, terima kasih banyak Pak Ardiansyah. Silakan kembali ke tempat Pak Ardiansyah. Untuk Pak Teguh dan juga Pak Ihsan tetap di sini terlebih dahulu karena selanjutnya ini juga akan ada penandatanganan MOU antara pihak dari Bakri Amanah bersama dengan DT Peduli. Saya undang dengan hormat kepada Bapak Denny Rizky Setiawan selaku pihak dari DT Peduli. Silakan Pak, kami persilakan untuk Pak Denny. Baik. Silakan Pak, monggo. Dimulai untuk penandatanganan MOU. Dipersilakan untuk teman-teman media, media partner, untuk mengabadikan momen ini, dipersilakan. Jadi ini merupakan salah satu realisasi ya dari tema yang diusung dalam Open House Bakri Amanah 2022, yaitu bangkit bersama, bantu sesama. Baik, silakan Pak. Boleh tepuk tangannya? Jangan tanggung-tanggung ya Pak ya kalau tepuk tangan. Oke. Baik, Pak Denny, seperti tadi Pak, saya harus urut dulu minta tanggapannya Pak. Tapi nggak boleh banyak-banyak ya Pak ya, 2 kata. Silahkan Pak, untuk penandatanganan MOU, 2 kata, apa yang bisa disampaikan? Aksi kolaborasi. Kolaborasi, oke. Biar adil lagi, ini Pak Teguh pasti batin, aduh saya lagi. Gak apa-apa ya Pak ya, Pak Teguh silakan. Bangkit bersama. Oke, gak apa-apa Pak. Yang penting ini adalah Bantu sesama. Oke, terima kasih banyak. Ini juga akan ada kerjasama program Ramadan Peduli Negeri, Bakri Amanah dan DT Peduli.
silakan diabadikan momen ini. Jadi ini belanja bareng 800 anak yatim. 800 ini diambil sesuai dengan usia Bakri Group yaitu 80 tahun. Terima kasih banyak Pak Denny. Baik, masih tetap di sini dulu Pak. Jadi kita akan lanjut, yaitu saya akan panggil kepada Pak Sugeng Riyadi selaku GM Regional 2 Yatim Mandiri. Kami persilahkan untuk Pak Sugeng. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung saja. Ini kerjasama program pembangunan Huntara, penyintas Semeru, Bakri Amanah, dan Yatim Mandiri. Oke, sebentar Pak, ditahan dulu. Untuk teman-teman media sudah semuanya? Oke. Oke, Pak Sugeng, seperti tadi ya Pak ya, jangan bosan-bosan Pak. Jadi apa Pak, 2 kata Pak? Sinergi adalah energi, kolaborasi untuk negeri. Terima kasih banyak Pak. Oke, dari tadi Pak. Kalau Pak, berarti ini biar ini ya Pak ya, semangat pagi ya Pak ya, jadi biar bangun. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Sugeng, monggo Pak, dipersilahkan. Oke, baik. Untuk Pak Ihsan dan juga Pak Teguh dipersilahkan Pak kembali ke tempat. Terima kasih matur nuwun semuanya. Oke, kita harapkan Dunia ceria, Jungleland, 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 dunia kita semua. Oke. Nah, bisa saya katakan ya bahwa setelah ini merupakan momen yang penting juga. Setelah tadi kita melihat penandatanganan MOU antara Bakri Amanah dan juga mitra dari Bakri Amanah, kita akan melihat, merefleksikan pada tahun lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh Bakri Amanah, pencapaian-pencapaian saja yang sudah dilakukan oleh Bakri Amanah. Kita akan tampilkan videonya berikut ini. Sepanjang tahun 2021, Bakri Amanah telah banyak melakukan program sosialnya. Dengan jumlah total 544 event yang telah terselenggara sebanyak 161.168 jiwa telah mendapatkan manfaatnya yang tersebar di 80 kota di 29 provinsi di Indonesia. Tahun 2021, Bakri Amanah berhasil menghimpun dana sosial sebesar 10.737.693.448 rupiah. Program utama Bakri Amanah di tahun 2021 meliputi Cerdas untuk Negeri di bidang pendidikan, Sehat untuk Negeri di bidang kesehatan, Kemitraan untuk Negeri di bidang pemberdayaan masyarakat, Dakwah untuk Negeri di bidang sosial keagamaan, Siaga untuk Negeri di bidang kebencanaan, dan program event berbagi kemanfaatan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, baik donatur maupun stakeholder, untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Baik, kita boleh dong minta tepuk tangannya sekali lagi pagi hari ini biar tetap semangat tentunya. Itu tadi pencapaian-pencapaian yang dilakukan dan juga sudah direalisasikan oleh Bakri Amanah di tahun lalu 2021, dan kita bisa melihat secara jelas ya bagaimana peran dari Bakri Amanah hadir untuk pemberdayaan masyarakat dan juga kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, ini kan tadi sudah kita lihat ya bagaimana video yang diputarkan berupa pencapaian Bakri Amanah seperti apa saja. Nggak lengkap kalau tidak ada testimoni. Nah, ini testimoni dari mitra Bakri Amanah seperti apa? Kita langsung lihat videonya berikut ini.
Amil zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial lain telah banyak membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan, program-program sosial ini diadakan oleh Bakri Amanah. Saya pribadi sangat terbantu dalam menyalurkan zakat, infak, serta sedekah sesuai dengan niat saya. Laporan pelaksanaan penyalurannya juga disampaikan dengan sangat baik. Sebagai Ketua Bakri Tanggap, kerjasama dengan Bakri Amanah semakin memudahkan jalan Bakri Tanggap dalam pelaksanaan darurat bencana di tanah air. Semoga kedepannya Bakri Amanah bisa mencapai setiap pelosok dalam negeri dalam menyalurkan bantuannya, serta semakin banyak program bantuan yang bisa dipilih oleh donatur, juga dengan Bakri Tanggap dapat bersama-sama kita membangun negeri. Terima kasih Bakri Amanah atas kerjasama selama ini bersama dengan TV One dalam melakukan dan menjalin hubungan dengan komunitas, kerja sosial yang kita tujukan untuk kemaslahatan umat. Selamat dan sukses Bakri Amanah, bangkit bersama. Tunggu ya, aku lagi sesuatu nih. Saya Budin, General Manager Horizon Suite and Residence Rasuna Jakarta. Berbicara tentang Bakri Amanah. Bakri Amanah merupakan wadah sosial interpretatif yang sangat-sangat mulia dan bertujuan sangat baik. Karena kami, Horizon sangat dibantu untuk menjadikan Bakri Amanah sebagai amil kami, karena sesuai namanya, amanah dapat dipercaya untuk bisa menyalurkan dan mendapatkan barokah yang kita inginkan untuk berbagi dengan masyarakat. Karena yang saya tahu, Bakri Amanah mempunyai program-program yang sangat baik, seperti Cerdas untuk Negeri, kemudian ada Bina Pesantren, ada Hitanam, dan yang sudah pernah kami rasakan adalah penyediaan ambulans secara gratis. Kemudian untuk di 2022, saya mengharapkan bahwa Bakri Amanah tetap dengan amanahnya, dengan kolaborasi yang lebih baik lagi, karena unit Bakri itu sangat banyak dan kami bisa mungkin dikolaborasikan dengan program-program disatukan agar kami nanti bisa berkenalan dengan seluruh unit-unit Bakri yang melalui Bakri Amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Triyono, General Manager The Group Suites by Grand Aston. Selama kita berdiri di sini sejak tahun 2014, kita selalu menggunakan banyak sekali jasa-jasa yang diberikan oleh Bakri Amanah. Apalagi untuk masa pandemi ini, pada saat kita ingin menyalurkan donasi, kita selalu membutuhkan Bakri Amanah dan selalu fast respon. Luar biasa sekali. Harapan kami nanti untuk ke depannya ya, memang ini sudah terjalin, tapi kita ingin sekali lebih erat lagi, lebih mesra lagi, sehingga apa yang sudah kita lakukan kita bisa ulang kembali, dan kita bisa memberikan banyak lagi donasi melalui Bakri Amanah. Senang sekali bekerja sama dengan Bakri Amanah, dan sukses selalu dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakri Amanah telah lama dan selalu menjadi mitra bagi karyawan dan karyawati Dharma Hendwa untuk menjalankan zakat, infak, dan sodako seperti salah satunya yang berada di samping saya ini. Kemudian sebagai institusi, Dharma Hendwa sebagai bagian dari kelompok usaha Bakri juga sudah melakukan kerjasama di bidang CSR dengan berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan oleh Bakri Amanah, dan kita bekerja sama untuk itu. Sehingga kita juga menjalankan amanah dari pendiri kelompok usaha Bakri untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Kedepannya kita berharap Bakri Amanah segera mendapatkan izin lasnasnya, sehingga kita dapat lebih meningkatkan kerjasama, dan khususnya untuk CSR juga melakukan banyak kegiatan, sehingga
kerjasama kita dapat berjalan lebih erat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Irawan, CEO Synergy Foundation. Pada saat ini kami mengucapkan selamat milad buat Bakri Group yang ke-80, generasi bangun negeri. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan kelancaran buat Bakri Group dalam menjalankan semua aktivitas dan kiprahnya di Indonesia. Juga buat sahabat kami, mitra strategis kami, Bakri Amanah, selamat milad yang ke-12, bangkit bersama, bantu sesama. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kolaborasinya di tahun 2021. Semoga kolaborasi kita senantiasa menebarkan kemaslahatan buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Wardi, pimpinan Lembaga Amin Zakat Baitul Muamalat, mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini antara Baitul Muamalat dengan Bakri Amanah. Sudah banyak program dan kolaborasi yang sudah kita lakukan selama ini, mulai dari program kerjasama pembangunan rumah, 75 rumah di Mamuju, program Recycle House, sampai program Rumah Harapan Kita di Sukabumi. Semoga kerjasama ini kedepannya akan semakin kuat dan lebih baik kedepannya dan dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mutrofin, Sarjana Ekonomi, Direktur Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri, mengucapkan terima kasih apa yang sudah terjalin kerjasama antara Yatim Mandiri dengan Lembaga Amil Zakat Bakri Amanah. Mudah-mudahan jalinan kerjasama ini bisa berkelanjutan. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Lembaga Amil Zakat Bakri Amanah tumbuh dan berkembang untuk kemaslahatan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya atas nama DT Peduli menyampaikan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan jajaran Yayasan Bakri Amanah atas kerjasama yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, bersinergi untuk menyukseskan program-program yang kita niatkan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat. Kita telah menjalin beberapa hal, mulai dari kebencanaan, ada pembangunan hunian sementara, pembangunan jembatan, ya, ketika banjir memutuskan hubungan dua daerah, itu kita bangun beberapa jembatan, kemudian membangun masjid, juga menebarkan bagian paket-paket untuk anak yatim. Kita juga pernah melakukan sinergi yang jelas ya pasca bencana, membangun kampung tangguh. Ini luar biasa dulu di Lombok. Kemudian juga membangun kapasitas daripada difabel yang kita berharap mereka bisa membantu diri sendiri melalui pelatihan-pelatihan, salah satunya pelatihan cukur. Kemudian juga dulu dengan mustahik difabel ini kita bawa mereka untuk pulang kampung mudik, dan beberapa lagi yang kelihatannya ke depan akan makin kita intensifkan. Luar biasa hubungan kerjasama baik di tingkat manajemen maupun di lapangan berjalan dengan sangat baik. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung terus dan kita sama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu siapapun yang memang menjadi amanah yang diserahkan kepada kita sebagai lembaga kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan mitra dari Bakri Amanah, termasuk juga bagaimana untuk peningkatan pencapaian target dan pemberdayaan dari UMKM. Nah, nanti kita akan diskusikan hal ini bersama dengan Pak Ihsan, Pak Teguh juga, dan tentunya juga dari mitra dari Bakri Amanah. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Pak Teguh dan juga Pak Ihsan untuk berada di sini, Pak. Kami akan memulai diskusinya, termasuk seperti apa sih nanti program yang akan dirilis ya oleh Bakri Amanah di tahun 2022. Atau kalau ini Pak, kalau masih ini dipersilahkan, tidak apa-apa Pak. Boleh, monggo. Atau ada meja, kami minta pada panitia untuk menyediakan meja terlebih dahulu, meja kecil mungkin. Nah, sembari ini nanti kita menunggu ya Pak ya, meja akan disediakan oleh panitia, kita lihat terlebih dahulu video seperti apa sih program yang akan dilakukan oleh Bakri Amanah di tahun 2022. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya di acara Open House Bakri Amanah 2022. Hari ini kami akan menyampaikan perkembangan program-program kita di tahun-tahun lalu dan rencana kita di tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui, visi Bakri Amanah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pengelolaan lembaga amil zakat yang amanah, profesional, dan mandiri. Hal ini adalah bagian dari nilai-nilai kami di Bakri, yaitu Trimatra Bakri, keindonesiaan, kemanfaatan, dan kebersamaan. Melalui Bakri Amanah, kita ingin memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Berikut ini saya akan sampaikan apa yang telah kami capai di tahun 2021. Pada tahun 2021 kami berhasil menghimpun dana lebih dari 10 miliar yang kami himpun dari donatur yang terdiri dari hampir 3.000 karyawan dan umum, dari 24 keluarga, dan jumlah mitra 79 perusahaan dan 39 lembaga. Dana yang telah terhimpun kami salurkan kepada penerima layanan sejumlah 161.618 jiwa dan 544 event dengan sebaran di 80 kota dan di 29 provinsi. Berdasarkan hasil yang telah kami capai di tahun 2021, tahun 2022 ini kami menargetkan penghimpunan dana sebesar 25 miliar rupiah yang berasal dari 30.000 donatur, 112 perusahaan mitra, dan 30 lembaga mitra. Keseluruhan dana yang akan kami himpun di tahun 2022 akan kami salurkan kepada 175.000 penerima layanan, dan kita akan melaksanakan 600 event dengan lokasi sebaran di 100 kota atau kabupaten yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data historical, pada tahun 2019 dengan target penghimpunan dana sebesar 15 miliar, kami berhasil merealisasikan sebesar 18,5 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 dengan target 25 miliar, kami bisa menghimpun dana sebesar 34 miliar. Pada tahun 2021, dengan target 40 miliar, kami hanya berhasil merealisasikan penghimpunan dana sebesar 10,7 miliar. Hal ini dapat diduga berhubungan dengan apa yang sedang terjadi di dunia, pandemi dan penurunan kondisi ekonomi di dunia. Akan tetapi kami menjadi sangat optimis akan adanya sebuah report yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah satu negara yang dianggap paling dermawan di dunia. Untuk itu kami dengan optimis tetap menetapkan target di tahun 2022 sebesar 25 miliar yang komposisinya kurang lebih akan berasal dari zakat yang kami targetkan sebesar 7 miliar rupiah, infak sedekah sebesar 12 miliar 500 juta rupiah, dana sosial lain sebesar 5 miliar 500 juta rupiah. Dan kami sangat berharap bahwa para pendukung kami, para stakeholders kami akan semakin besar semangatnya untuk bisa berbagi melalui Bakri Amanah. Mulai tahun 2021, Bakri Amanah telah menggunakan Logical Framework Analysis dalam upaya kita mengembangkan dan merencanakan program kerja kita. Bakri Amanah memiliki 6 core program, yaitu Sehat untuk Negeri, Cerdas untuk Negeri, Dakwah untuk Negeri,
kemitraan untuk negeri, dan siaga untuk negeri. Dan juga kita memiliki event-event untuk berbagi kemanfaatan. Untuk program Sehat untuk Negeri, tahun ini kami mengupayakan untuk bisa memberikan 80 kaki atau tangan palsu kepada mereka yang membutuhkan, dan kami juga terus melakukan program-program yang selama ini kami lakukan, yaitu layanan kesehatan, posyandu mandiri, kitanan untuk negeri, bantuan kesehatan, dan khususnya dalam menghadapi pandemi, kami juga tetap menjalankan program siaga COVID. Dalam program Cerdas untuk Negeri, kami memberikan beasiswa pendidikan dan pembinaan potensi untuk anak-anak tidak mampu di jenjang SD, SMP, SMA melalui program beasiswa Cerdas untuk Negeri. Kami juga memberikan beasiswa pendidikan dan pembinaan untuk penerima manfaat di jenjang sarjana melalui beasiswa tangguh. Dan kami masih memiliki beberapa kegiatan lain dalam program Cerdas untuk Negeri seperti Bina PAUD, Gerakan Suka Baca, Kursus Cerdas untuk Negeri. Kami sangat berharap dengan program Cerdas untuk Negeri ini, Bakri Amanah bisa membantu mencerdaskan bangsa. Melalui program dakwah untuk negeri, kami memberikan bantuan kebutuhan harian dan pendidikan dai melalui program Dai untuk Negeri. Kami juga melakukan program pengadaan dan penyaluran Al-Quran dan buku Iqra melalui tebar Al-Quran dan Iqra. Dan kami juga memberikan pelatihan-pelatihan kemampuan yang bisa diaplikasikan di dalam masyarakat. Harapan kami adalah kami bisa membantu negara ini dalam melakukan syiar secara baik dan benar. Melalui program kemitraan untuk negeri, kami menyalurkan bantuan untuk UMKM dan menyalurkan bantuan kepada pelaku usaha mikro. Kami juga melakukan pendampingan fasilitas untuk pengembangan UKM. Kami juga melakukan pendampingan dalam pengembangan produk-produk daerah yang sesuai dengan potensi daerah tersebut. Tidak itu saja, kami juga membuat pekan ekonomi syariah agar kami bisa lebih memberdayakan masyarakat sekitar. Melalui program Siaga untuk Negeri, Bakri Amanah selalu siap untuk membantu masyarakat di daerah-daerah yang sedang terkena musibah dan terkena bencana. Kami siap bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk bahu-membahu meringankan beban saudara-saudara kita di berbagai daerah yang sedang terkena musibah atau bencana. Melalui program event berbagi kemanfaatan, kami melakukan program-program seperti Ramadan untuk Negeri, Kurban untuk Negeri, Festival Muharram Ceria, Santunan untuk Anak Yatim, dan Kaum Duafa. Juga kami akan melakukan penanaman 8.000 pohon untuk negeri sebagai bagian dari 80 tahun Bakri Group. Dan kami juga memiliki program Jadi Guru Sehari, di mana program ini memfasilitasi insan Bakri untuk menjadi guru selama 1 hari. Besar harapan kami dengan berbagai hal yang telah kami sampaikan sebelumnya, baik berupa program-program di 2022 maupun pencapaian-pencapaian yang telah kita lakukan selama 2021, kami mengharap seluruh insan Bakri, seluruh stakeholders dapat membantu kami untuk merealisasikan apa yang kami cita-citakan. Kami sangat berharap bahwa semua pihak bisa bergandengan tangan dan kita betul-betul memberikan sumbangsih kita yang terbaik bagi negeri ini agar kita bisa bangkit bersama-sama. Terima kasih untuk kesabarannya telah mendengarkan paparan kami. Besar harapan kami kita bisa bersama-sama membangkitkan kembali ekonomi Indonesia, kita menyejahterakan masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Teguh. Kalau tadi sempat saya highlight ya Pak ya, ada beberapa poin termasuk juga dengan peningkatan pencapaian target dari Bakri Amanah di tahun ini. Dan yang bisa dikatakan jadi peningkatan pencapaian target adalah soal pemberdayaan UMKM. Karena ini menjadi momentum yang tepat tentunya Pak, karena UMKM ini kan menjadi salah satu faktor penopang ya pertumbuhan ekonomi secara nasional, apalagi kalau kita melihat kondisi ekonomi saat ini bisa dikatakan terdampak parah akibat pandemi COVID-19, sehingga inilah kemudian peran dari Bakri Amanah untuk menjadi motor dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, tadi ada beberapa poin yang sempat disampaikan oleh Bapak Teguh. Kita nanti akan coba buka sesi diskusi, mungkin ada tanggapan yang akan disampaikan oleh mitra dari Bakri Amanah. Ada beberapa mitra Bakri Amanah yang nanti akan menyampaikan tanggapannya, tapi saya akan mulai terlebih dahulu. Ini dari pihak Energi Mega Persada. Nah, dipersilahkan dari perwakilan Energi Mega Persada untuk menanggapi poin-poin yang tadi sempat disampaikan dan juga diutarakan oleh Bapak Teguh. Kami persilakan perwakilan dari Energi Mega Persada. Panitia mungkin boleh membantu
untuk memberikan mic atau mikrofon. Mic-nya? Oke. Ada mic-nya? Baik, kami persilahkan perwakilan dari Energi Mega Persada untuk memberikan tanggapan terkait dengan poin-poin yang tadi disampaikan oleh Bapak Teguh. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kami dari Energi Mega Persada. Pertama tentunya terima kasih atas undangan open house yang dilakukan oleh Bakri Amanah. Dan semakin hari berjalannya waktu, kami dari Energi Mega Persada sangat merasakan kehadiran Bakri Amanah karena sudah menyentuh pada dunia korporasi. Dan tentunya bagi Energi Mega Persada itu menjadi satu kontribusi yang luar biasa, terlebih memang Bakri Amanah kan expert dalam bidang filantropi, dalam bidang corporate social responsibility. Ada beberapa hal yang sudah disentuh oleh Bakri Amanah bersentuhan langsung dengan dunia industri, dalam hal ini Energi Mega Persada, yaitu kerjasama sudah lama terbina. Pertama, kemitraan untuk negeri, dan yang kedua adalah zakat produktif bagi UMKM di Kabupaten Pelalawan, ini untuk Energi Mega Persada EMP Bentu, dan di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk EMP Malaka, yang saat ini per 2022 operatornya namanya PT Imbang Tata Alam. Jadi EMP Malaka sudah berganti operator menjadi Imbang Tata Alam. Selain yang dua hal itu, yang kami rasakan juga ada cerdas untuk negeri, yaitu beasiswa tangguh di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada juga event berbagi kemanfaatan, yaitu kurban, bakti sosial, santunan yatim, santunan Ramadan, sampai kepada santunan dai di pelosok. Itu juga disalurkan Bakri Amanah kepada Energi Mega Persada dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, ke depan insya Allah akan ada penyaluran beasiswa bagi anak yatim dan duafa. Ini data yang kami terima, ada 35 anak. Tanggal 25 pekan depan akan disalurkan Bakri Amanah. Ini Pak Jajang udah siap untuk mendampingi kan. Kalau bisa, usul kami tahun ini pemerintah lewat pendidikan tinggi masih melontarkan platform yang namanya Kedereka. Alhamdulillah tahun lalu Energi Mega Persada bekerja sama dengan Universitas Bakri sudah bisa mendapatkan matching funding sebesar 700-an juta ya Pak Ardiansah, mohon koreksi saya. Itu kerjasama EMP dengan Universitas Bakri, tapi dimediasi oleh Bakri untuk negeri. Nah, akan lebih elok kalau tahun ini pengembangannya EMP Bakti Universitas Bakri, EMP dan Bakri Amanah bisa mengembangkan inovasi ini. Karena kita ditantang, kalau tahun lalu pemerintah menggelontorkan 250 miliar, maka tahun ini ada 1 triliun disiapkan pemerintah. Sayang kalau kita tidak bisa manfaatkan. Jadi dari sekian ribu proposal yang masuk, alhamdulillah tahun lalu Universitas Bakri dengan EMP sudah bisa kolaborasi dan kita persembahkan untuk Kelurahan Langgam dan Kabupaten Siak ya, Pak Jajang ya. Dan mudah-mudahan ini tim EMP dengan tim Universitas Bakri kemarin sudah koordinasi akan meluncurkan lagi proposal-proposal lanjutan untuk pengembangan berikutnya. Jadi ini Pak Teguh, Pak Ihsan, kami nunggu kerjasama ini kita sinergikan dan kita bisa leveraging dengan memanfaatkan dana yang disiapkan pemerintah. Barangkali demikian, akhir kata tak Melayu rasanya kami yang dari Riau ini kalau nggak menyampaikan hidup sebanjar ajar mengajar, hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sekampung tolong menolong, hidup senegeri beri memberi, hidup sebangsa rasa merasa, adat hidup berbilang suku jauhkan sikap, seteru berseteru, adat hidup berbilang bangsa jauhkan sikap, buruk sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sebelumnya, maaf dengan Bapak siapa Pak? Pak Amru, oke. Pak Amru terima kasih banyak tadi apa yang disampaikan. Saya mau minta tanggapan langsung dari pihak Bakri Amanah. Monggo dari Bapak, dipersilakan Pak untuk menanggapi. Pak Amru, terima kasih untuk kerjasamanya selama ini Pak Amru.
terima kasih EMP sangat banyak berkolaborasi dengan Bakri Amanah. Mungkin untuk teman-teman ketahui, saya saat ini kalau di Kadin itu adalah Wakil Kepala Badan Ristek di Kadin Indonesia. Dan alhamdulillah beberapa saat yang lalu Pak Amri, saya sudah ketemu Prof. Nizam sebagai Dirjen Ristek Dikti, dan kita memang sudah bersepakat untuk mencoba memperbesar kontribusi kelompok kita pada saat melakukan matching fund itu. Tetapi bentuknya seperti apa, ini kita masih mencari formulasinya Pak Amru. Tetapi betul seperti Pak Amru sampaikan, kalau tahun lalu itu hanya beberapa ratus miliar, sekarang signifikan sekali 1,2 triliun biayanya untuk matching fund. Saya rasa itu sebuah dana yang sangat besar untuk dunia riset, dunia pendidikan. Akan tetapi kita harus cari formulasinya Pak Amru, bagaimana ini bisa tepat guna untuk kelompok usaha Bakri bisa berkontribusi. Jadi nanti saya mohon arahan Pak Hisham juga Pak, agar ini bisa dengan Bakri untuk negeri. Hal lain Pak Amru soal UKM, itu memang pesan yang disampaikan oleh Pak ARB, bahwa UKM itu berbeda dengan krisis yang lalu. Ya, ini krisis yang ini unprecedented moment yang nggak pernah di dunia menghadapi situasi seperti ini. Kalau di krisis tahun 98 UKM itu nggak terkena dampak karena mereka masih bisa survive. Akan tetapi pada saat pandemi karena tidak ada mobilitas manusia, maka UKM itu terdampak paling besar. Padahal mereka itu pelakunya sekarang ini 80 juta pelaku UMKM. Jadi itu diwanti-wanti betul kita untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa memberdayakan UMKM. Tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja sama dengan teman-teman Darul Tauhid, dengan dari Muamalat, dari semua pihak, karena ini sebuah kerja besar untuk membangkitkan sebuah negeri. Tetapi yang paling penting adalah sebelum kegiatan ekonominya, kita harus membangkitkan dulu motivasinya mereka, agar kita punya keyakinan bahwa kita masih bisa bangkit. Mungkin itu dulu Pak Amru, terima kasih. Jadi penanganannya dari hulu ke hilir istilahnya begitu ya Pak ya, itu yang dikedepankan. Oke, silakan Bapak, monggo Pak Hisham untuk menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya tidak ingin tampil, tetapi tergelitik oleh pembicaraan kita, terutama terfokus UKM yang dalam masa 2 tahun ini menderita. Padahal kekuatan bangsa kita, kekuatan negara kita, kekuatan umat Islam adalah pada UKM, ekonomi kerakyatan. Nah, sejalan dengan apa yang sudah berkembang di negeri kita, komitmen pemerintah dan bangsa kita menggiatkan pembiayaan syariah dengan terbentuknya Bank Syariah Indonesia. Gabungan dari 5 bank syariah pemerintah. Pengalaman saya pengalaman masa lalunya itu sebagai bankir, dan pengalaman Bakri yang memanfaatkan program-program pemerintah untuk menolong UKM tadi itu. Jadi totalitas semuanya itu kondisi yang berkembang, pengalaman Bakri dengan saya punya pengalaman sedikit, Pak Teguh bisa kita share nanti bagaimana mengoptimalkan gerakan pembangkitan, perkembangan, perkuatan UKM ini melalui consolidated, integrated financing. Jadi tidak saja mengharapkan dari
donasinya Bakri, filantropi, atau dari mana-mana. Tapi semua sumber yang ada bisa kita manfaatkan. Saran saya, Bakri Amanah dan lembaga-lembaga lain yang berdiri, yang sudah kita dirikan, dan bapak-bapak seperti Pak Amru, coba dimasyarakatkan pembiayaan syariah. Karena begini-begini saya sering juga dimintakan pikiran-pikiran, pengalaman-pengalaman oleh Bank Syariah Indonesia, karena ada salah seorang dari warga kita menjadi komisaris di situ, saya sering dimintain tanya. Ternyata apa? Orientasi Bank Syariah Indonesia itu sama dengan apa yang tadi kita bicarakan, yakni UKM. Oleh karena itu, mari bergandeng tangan. Caranya gimana? Semua lembaga-lembaga yang ada, termasuk kita semuanya ini, saya sudah lebih dulu menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Supaya apa? Supaya kita bicara antara sudah keluarga. Kalau sudah nasabah kan sudah keluarga gitu ya. Nah, maka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada itu lebih mudah nanti. Nah, sejalan dengan itu Pak Teguh, Pak Ihsan, bapak-bapak yang lain, dulu kita di Bakri punya lembaga keuangan namanya Bank Nusa Internasional. Saya sebagai salah seorang direksi di situ. Pak Ihsan juga di situ dan banyak lagi yang lain ikut gabung di situ. Nah, pengalaman kita pada waktu itu dapat kita manfaatkan bagaimana mendayagunakan semua sumber tadi itu integrated community development finance by all resources tadi itu. Ada tekniknya. Tidak usah cari kemana-mana Pak Teguh. Kita sudah punya pengalaman itu. Bagaimana memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tinggal mengingatkan Bank Syariah Indonesia, Anda sasarannya kan UKM, retail banking. Kalau juga korporat besar, ngapain mendirikan BSI? Harus membangkitkan ekonomi rakyat, karena itulah solusi bangsa dan negara kita ini. Ini saja, saya memang agak bersemangat karena tergelitik tadi itu. Tadinya saya lebih baik mendengar saja. Tapi tidak tahan juga. Kepingin bicaranya itu, pesan utamanya, mari kita bersama ke depan membangun kekuatan bersama, yakni kekuatan rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hisham. Pak, selanjutnya mungkin dari Pak Ihsan ada tanggapan Pak terkait dengan ini. Tadi yang ditekankan adalah bagaimana pentingnya penguatan UMKM di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan setinggi-tingginya terhadap bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir baik secara offline dan online, juga rekan-rekan kami di LAS, rekan-rekan seperjuangan untuk gerakan zakat yang telah hadir juga, walaupun kami tidak bisa mengundang semuanya karena masalah kondisi juga. Oke. Untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh mungkin sebelumnya ke Pak Ihsan, Pak Amru tadi, ini juga satu hal yang telah disampaikan oleh Pak Amru, tidak akan terjadi kalau misalkan memang tidak punya visi yang sama ya, antara Bakri Amanah dengan perusahaan. Dan kami paham sekali di perusahaan semuanya juga telah berlangsung dengan baik, dengan community development-nya, dengan tanggung jawab sosialnya. Nah, ini mungkin menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kami juga bisa sedikitnya membantu gitu ya, bekerja sama dengan program-program yang kami akan harus belajar dengan teman-teman di perusahaan ini lebih ke masalah bagaimana mengupayakan program-program yang sustain, yang sustainable.
Jadi kami di Bakti Amanah sebenarnya punya keterbatasan ketika dana kami juga punya hal yang sifatnya tergantung dari akad Pak Isam. Jadi kalau akadnya emang sudah ditentukan, kami juga nggak bisa apa-apa. Jadi mudah-mudahan dari akad-akad yang tidak ditentukan atau akad bebas, kami dengan arahan dari pengurus berkomitmen bahwa ini akan diarahkan ke hal-hal yang sifatnya sustain. Nah ini juga yang membuka peluang kami bisa bekerja sama mengikuti irama yang ada di perusahaan-perusahaan yang emang kalau ngomong sustainability itu udah lebih dulu lah dibanding dengan Bakti Amanah yang kemarin banyak sisi charity-nya. Ini mungkin satu hal yang mudah-mudahan kolaborasi untuk negeri bisa dilanjutkan di tahun 2022 ini. Apapun tadi menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Isam, ya kami juga sebenarnya insya Allah Pak, untuk masyarakat ekonomi syariah dengan beberapa pengalaman tadi yang disampaikan oleh Pak Isam, di Bakti sendiri gitu ya, sudah dilakukan di beberapa saat juga. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Amru itu juga menjadi gagasan kami. Dua lokasi, dua site yang disampaikan oleh Pak Amru ini sebenarnya berat kerjasamanya di lembaga keuangan mikro. Jadi kami support dana di sana sebenarnya udah ada yang mengurusnya, gampang ya. Jadi di sana sudah ada koperasi yang memang sudah disiapkan oleh IFP. Jadi ketika misalkan ada timbul kebutuhan dana lain karena memang anggotanya bertambah, ya intinya kami juga tidak mulai dari awal. Dan saya percaya bahwa ini juga telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Disinilah mungkin sinergi bisa dilakukan. Jadi ini juga akan mempermudah dari tim program kami tidak memulai dari awal dalam hal survei. Pokoknya di Bakti itu sebenarnya tinggal masalah koordinasi aja, komunikasi sumber dayanya sudah ada dan sudah berlangsung lama. Masalahnya ya ini arrangernya siapa gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang ciamik lah. Gitu. Termasuk kami juga kemarin udah banyak komunikasi dengan tim Universitas Bakti, sudah ada penggambaran lah termasuk TRK juga ya Pak. Di sini udah ketua dari lembaga pengabdian masyarakatnya hadir Pak Ardiansah, terima kasih dan sangat banyak mau ada istilahnya mau konsultasi apa di bidang apa di Universitas Bakti semuanya sudah punya pakarnya. Ya. Mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di perusahaan, bisa menyusul bersama Bakti Amanah dalam program Kedaireka ya Pak khususnya. Terima kasih, mungkin itu saja dulu. Terima kasih Mbak Minta. Baik, terima kasih banyak Pak Ihsan dan Pak Teguh tadi sudah menyampaikan tanggapannya. Saya mau langsung lanjut yang kedua. Ini dari Mitra Bakri Amanah, ada perwakilan dari Bakri Sumatera Plantation. Dipersilakan untuk memberikan tanggapan mengenai poin-poin yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Teguh di awal ketika video tadi kami putar. Dipersilakan panitia untuk membantu jalannya diskusi juga. Silakan diperkenalkan nama dan juga dari Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Rano dari Bakri Sumatera Plantation di Corporate Jakarta. Selamat siang semuanya, Pak Teguh, Pak Ihsan, Pak Hisam, dan teman-teman kolaborator, baik yang Bakri Amanah maupun yang dari corporate. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih dari manajemen BSP dan insan BSP. Selamat Milad ke-12 untuk Bakri Amanah. Dan juga terima kasih atas kerjasama dan join programnya di tahun 2021, termasuk juga dengan lembaga amil zakat lainnya. Kemudian juga kita ada beberapa yang sudah berkolaborasi di 2021 seperti beasiswa, kemudian ada tanggap bencana, ada kesehatan, ada hitanan untuk negeri di 3 lokasi yaitu di Sumatera Utara, tepatnya di Kisaran dan Labuan Batu Utara, kemudian ada di Jambi juga, Tanjung Jabung Barat.
Kemudian ada kurban juga Bapak Ibu sekalian, yang mana kurban tersebut kita salurkan ke kebun-kebun BSP untuk persiapan tanggap bencana, baik yang alam ya seperti gempa bumi dan sebagainya, dan non alam seperti COVID yang sedang kita jalani bersama. Sangat membantu sekali program-program kolaborasi tersebut, dan kedepannya BSP tetap berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Yayasan Bakri Amanah. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Terima kasih banyak Pak Rano. Mungkin dari pihak Bakri Amanah, Pak Teguh, Pak Ihsan ada yang ingin memberikan tanggapan? Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh teman-teman sebetulnya ya. Bakri Sumatera Plantation, Pak Amru dengan teman-teman di IMB, ada teman-teman dari BRMS, itu semuanya saya rasa telah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap apa yang tapi saya mungkin mau emphasize sedikit yang tadi Mas Ihsan sampaikan, bahwa ada dana-dana itu yang memang ada akadnya, tentu itu kita harus salurkan sesuai dengan akadnya, gitu ya. Sementara kita juga punya program-program yang sifatnya lebih global. Nah, disinilah Bakri Amanah dituntut untuk akuntabilitasnya dalam mengelola dana tersebut, Bapak. Jadi kita perlu sekali bersama-sama memperluas gitu ya pengumpulan donasi yang tidak memakai akad juga gitu, karena itu diperlukan untuk program-program yang sifatnya sangat universal seperti program pendidikan tadi atau program-program pemberdayaan. Karena kalau program pemberdayaan ini yang sedikit tricky adalah bagaimana membuat itu sustainable, dan kemudian apakah dana itu harus bergulir atau tidak gitu ya. Karena ini yang akan menjadi catatan tersendiri bagi kami dalam pengelolaan dananya dan dalam sisi akuntabilitasnya. Jadi saya mau memohon teman-teman mitra-mitra bahwa kita tidak saja mencoba mengumpulkan dana yang menggunakan akad gitu ya, yang dengan peruntukan yang sangat spesifik, akan tetapi juga dana-dana yang sifatnya untuk program yang sifatnya programatik. Kita membuat namanya begitu. Jadi ini yang tentu kita perlu kolaborasi lebih lanjut dengan teman-teman BSP, BRMS, EMP, KPD dan yang lain-lain, karena ini justru sebetulnya menjadi rohnya Bakri Amanah di tahun 2022 ini, di mana kita ingin pemberdayaan itu betul-betul kita kedepankan. Mungkin ini jawabannya agak umum, tetapi saya rasa ini bisa berlaku jawabannya untuk semuanya. Mungkin gitu Mas Ihsan. Baik, selanjutnya mungkin dari pihak Yatim Mandiri ingin memberikan tanggapan terkait dengan poin-poin tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Teguh. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Teguh, Pak Ihsan, dan segenap pimpinan Bakri Amanah dan para hadirin yang berbahagia. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas undangannya Pak Ihsan bisa hadir di acara open house. Saya ucapkan selamat untuk acaranya, dan menarik bisa saya copy paste Pak di lembaga kami. Pertama-tama ya terima kasih sekali lagi. 2 tahun terakhir kami dari Yatim Mandiri, oh ya perkenalkan nama saya Sugeng Pak, Sugeng Riyadi ya. Dari Yatim Mandiri, 2 tahun terakhir ini kami alhamdulillah dipercaya Bakri untuk bersinergi Pak ya. Terutama yang menjadikan excited kami itu ketika ada wabah COVID, sehingga akan menjadikan ada wabah sosial. Wabah sosial saya sebut karena pasti kalau ada COVID banyak anak yatim baru. Ya. Makanya di core kompetensi kami ketika sounding teman-teman Bakri ini alhamdulillah direspon dengan baik. Kebetulan program yang waktu itu kita kerjakan adalah 1000 yatim terdampak COVID. Ya, alhamdulillah menjadi diterima dan direspon baik oleh para donatur, sehingga
program ini terlaksana dengan baik. Bukan berarti bersyukur karena banyak yang meninggal, bukan, tapi dalam rangka untuk mengantisipasi atau wabah sosial tadi itu ya, dampak dari COVID pasti akan banyak anak yatim itu. Kami dari Yatim Mandiri alhamdulillah banyak mendapat apresiasi dari pemerintah, bahkan Ibu Menteri langsung mengucapkan terima kasih, Bu Menteri PPA Ibu Gusti Ayu gitu ya. Terus yang kedua menarik terkait UMKM, Pak. Ini karena kami ini sebenarnya juga melakukan program UMKM, karena sebelum adanya COVID ini kami juga melakukan tadi di portofolionya Bakri saya lihat barangkali bisa dijadikan salah satu opsi untuk sinergi ke depan begitu ya. Karena kalau kita selama ini ngelola anak yatim itu 16.000 anak yatim, bayangkan 16.000 anak yatim. Kalau kita potong separuh aja berarti kan anak yatim itu 2 dengan ibu 1, berarti kan 8.000 anak bunda yatim, 8.000 janda, menarik ya Pak ya. Jadi adalah 8.000 janda yang otomatis itu mereka harus menjadi tulang punggung. Maka program UMKM Bangkit ini sebenarnya saya sangat tertarik, barangkali bisa disinergikan gitu ya. Dan portofolio sangat menarik ketika kita tawarkan ke donatur, karena dari bunda yatim ini nanti kita berdayakan sehingga nanti di kami di internal dan juga mungkin bisa untuk internalnya Bakri itu kita punya indeks ya, indeks zakat ya, indeks pertumbuhan, bahwa dari yang kualitatif kuantitatif seperti itu bisa diukur sehingga akhirnya bermanfaat juga untuk kita sampaikan ke para donatur gitu. Saya kira itu, semoga harapan kami, doa kami untuk teman-teman Las Bakri terus bertumbuh, terus berjaya dan semakin luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng, matur nuwun sangat sebelumnya. Mungkin dari Bakri Amanah, Pak Teguh dan juga Pak Ihsan ada tanggapan terkait dengan hal ini? Mungkin singkat saja, matur nuwun Mas Sugeng. Kebetulan di kepengurusan Kadin yang lalu, saya ini Wakil Ketua Umum Kadin bidang UMKM, jadi cukup banyak pengalamannya keliling Indonesia, melihat berbagai masalahnya UMKM. Nanti kita bicara offline aja Mas, karena kelihatannya kita harus kerjasama. Saat ini dengan seizin Pak Ical, saya membangun yang namanya Gerakan Nasional UMKM Bangkit. Ini memang terpisah dari Bakri Amanah, akan tetapi sebetulnya ujungnya sama juga, gitu, di mana kita ingin melakukan pemberdayaan, gitu ya. Nanti kita bicara offline aja Mas, karena di setiap daerah problematikanya berbeda, keunggulannya juga berbeda, dan disitulah yang saya rasa kita harus mencari, bukan problemnya, tetapi keunggulannya. Itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana kita memotivasi teman-teman itu bahwa mereka sadar bahwa mereka punya keunggulan. Itu Mas, jadi mungkin PR kita cukup banyak, tetapi saya optimis dengan kebersamaan kita bisa bangkit sama-sama. Terima kasih. Pak Teguh, Pak Ihsan, ada tanggapan? Cukup? Oke, baik. Selanjutnya saya ini yang terakhir ya, memberikan kesempatan kepada mitra dari Bakri Amanah, yaitu dari Bakri Center Foundation, untuk memberikan tanggapan. Kami persilahkan, panitia diminta untuk membantu jalan diskusi. Ya, ini secara online, Mbak. Selamat pagi, Pak Imbang. Pak Imbang, selamat pagi. Pak Imbang, mohon maaf, boleh di-unmute terlebih dahulu sehingga kita bisa mendengar suara Pak Imbang. Sudah di-unmute? Oke. Masih mute ya? Panitia, bagaimana? Sudah, Pak Imbang, selamat pagi. Pak Imbang? Halo? Oke. Kita coba sekali lagi ya, menunggu Pak Imbang. Kami persilakan Pak, kalau untuk memberikan tanggapannya di-unmute terlebih dahulu, sehingga kita bisa mendengar suara Pak Imbang dengan jelas. Oke, sayang sekali, nampaknya ada kendala teknis ya dengan Pak Imbang, atau ada perwakilan lain yang ingin memberikan tanggapan? Oke, dipersilahkan untuk panitia membantu memberikan mikrofon.
Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dari Bakri Amanah, sekali lagi terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Satrio, saya General Manager Fundraising and Partnership di Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar. Kami hadir bersama Pak Rahmatullah Siddiq selaku Wakil Direktur Eksekutif Lasnas Al-Azhar. Tentu pertama kami mengucapkan selamat milad pada Bakri Amanah yang ke-12. Mudah-mudahan bangkit bersama, bantu sesama bisa ikhtiar yang terus-menerus bisa diwujudkan, jalankan gitu. Yang kedua, saya melihat apa rencana dari Bakri Amanah tahun 2022 sangat baik sekali dan saya yakin mungkin tadi targetnya 25 miliar Pak Teguh, saya kira opsinya kayaknya itu kayaknya mudahan ya Pak. Bisa 2 kali lipat penghimpunannya gitu. Karena saya melihat target-target kemitraannya juga sangat banyak baik dengan perusahaan maupun dengan komunitas atau lembaga. Kami dari Las Al-Azhar, Pak Teguh sangat mendukung program-program yang tadi sudah banyak dimention, terutama terkait dengan pemberdayaan, Pak. Saya kira ini jadi fokus utama kita. Tadi sudah disampaikan juga terkait dengan pemberdayaan di bidang UMKM, begitu ya. Kemudian kami juga di Las Al-Azhar, insya Allah nanti siap berkolaborasi dengan teman-teman Bakri Amanah dalam bidang pemberdayaan. Alhamdulillah kami dalam beberapa waktu yang lalu dari Kementerian Agama mendapatkan award, mendapatkan penghargaan juga terkait dengan pemberdayaan. Dari Basnas Award juga kami juga baru saja mendapatkan Lasnas sebagai program pemberdayaan terbaik. Dan insya Allah ini kami nanti siap berkolaborasi untuk melakukan program-program pemberdayaan. Kami biasa melakukan program pemberdayaan juga di desa-desa binaan Lasnas Al-Azhar, binaan UMKM juga kami juga ada. Kami punya program Sejuta Berdaya, kami punya program Indonesia Gemilang yang nanti mungkin kita lanjutkan diskusinya secara langsung Pak Teguh dan Pak Ihsan dan kawan-kawan Bakri Amanah untuk kita bisa berkolaborasi terkait dengan program pemberdayaan ini. Saya kira dari program-programnya Bakri Amanah tadi banyak sekali yang beririsan Pak dengan program kami di Las Al-Azhar karena kami bagaimanapun kalau orang mendengar Al-Azhar sekarang pasti ingatnya dengan sekolah Pak. Sehingga kami punya komitmen program pemberdayaannya berbasis pendidikan. Nah ini yang sejalan tadi ada program Cerdas untuk Negeri. Dan insya Allah banyak yang insya Allah bisa kita kolaborasikan. Sukses selalu untuk teman-teman di Bakri Amanah. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk bisa berkolaborasi dan bisa menebar manfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya. Mungkin dari Bakri Amanah, Pak Teguh, Pak Ihsan ada yang ingin ditanggapi? Kami persilahkan. Pak Satrio, terima kasih sekali. Tentu kami akan dengan tangan terbuka berkolaborasi dengan semua pihak karena tidak mungkin kita membangkitkan sebuah negeri kalau kita tidak berkolaborasi. Jadi kata kuncinya memang kita harus berkolaborasi, kita memberdayakan umat karena hanya dengan demikian bisa menjauhkan orang dari keburukan-keburukan. Karena tanpa kemaslahatan, tanpa pemberdayaan umat, umat yang tertinggal itu biasanya cenderung membawa negeri menuju kehancuran. Karena itu kita optimis bahwa dengan kebersamaan ini kita bisa bersama-sama dan aku yakin Indonesia bisa bangkit. Terima kasih Mas Satrio, terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh, Pak Ihsan atas diskusinya. Kita harapkan juga goals ini bisa tercapai, sinergitas dan kolaborasi tentu harus dikedepankan ya Pak ya untuk mencapai goals kita bersama, yaitu salah satunya mengenai peningkatan ekonomi secara nasional. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Teguh, Pak Ihsan. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Terima kasih, matur nuwun. Sehat selalu Pak Teguh.
Oke, kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi biar tetap semangat. Ini jam-jam kritis soalnya jam-jam makan siang ya. Tapi sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemberian piagam penghargaan, saya ingin mengumumkan sekali lagi bahwa dalam acara Open House Bakri Amanah 2022 ini akan dibuka lomba foto kontes. Saya akan bacakan ya syarat dan ketentuannya. Peserta lomba adalah peserta yang mengikuti kegiatan Open House baik secara online ataupun offline, wajib follow akun Instagram @bakriamanah, posting berisi konten selfie yang paling seru saat mengikuti kegiatan open house. Nah, ini harus diingat juga ya, bahwa peserta wajib mencantumkan hashtag. Hashtagnya adalah open house Bakri Amanah dan hashtag bangkit bersama bantu sesama. Jadi sesuai dengan tema ini ya. Saya ulangi lagi, hashtagnya adalah hashtag open house Bakri Amanah dan hashtag bangkit bersama bantu sesama. Jadi setelah nanti upload foto paling keren, jangan lupa juga mention ya akun Instagram @bakriamanah. Oh ya, jangan lupa juga bagi peserta, baik yang hadir secara online ataupun offline, yang nanti akan mengupload foto selfie terbaik, ini diharapkan di Instagram feed, bukan Instagram story. Karena kalau Instagram story kan takutnya jangka waktunya cukup pendek ya dibandingkan dengan feed. Jadi ini yang menjadi salah satu hal yang akan dinilai juga nantinya. Nah, siapa nanti akan menjadi pemenang? Syaratnya adalah yang mendapatkan like terbanyak. Jadi dipersilakan, masih ada waktu ya. Ini sekitar jam 12 sampai nanti pengumuman jam 8 malam. Ya semoga ini tidak ada yang beli likes ya jadinya ya, karena masih ada jangka waktu yang cukup panjang. Tapi nanti kita tunggu ya, pengumumannya akan diumumkan jam 8 malam di Instagram @bakriamanah. Jadi jangan lupa dicantumkan hashtagnya tadi ya. Oke, ini saya juga tadi sudah melihat ada beberapa yang sudah selfie-selfie. Jadi dipersilakan untuk segera mengupload @bakriamanah. Jangan lupa di follow juga. Oh ya, jangan digembok juga ya akun Instagramnya, nanti nggak bisa dinilai. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyerahan piagam penghargaan kepada 4 mitra kolaborasi. Nah, yang pertama, ini ada 4, saya akan mengundang terlebih dahulu. Yang pertama, ini kepada Direktur Fundraising Lasnas TT Peduli, Pak Denny Rizky Setiawan. Kami persilahkan Pak Denny. Piagam penghargaan akan diberikan oleh Pak Maulana selaku Dewan Pengurus Bakri Amanah. Kepada Pak Maulana kami persilahkan. Baik, sesi foto dipersilakan untuk teman-teman media. Berikan senyum terbaik Pak untuk teman-teman media. Oke, terima kasih banyak. Sudah teman-teman media? Aman, oke. Baik, terima kasih banyak Pak. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Maulana, Pak Denny. Dan yang kedua, kami undang dengan hormat CEO Sinergi Foundation, Pak Asep Irawan. Dan penghargaan ini akan diberikan langsung oleh Bapak Haris selaku Dewan Pengurus Bakri Amanah. Kami persilakan Pak Asep dan juga Pak Haris. Kita sesi foto terlebih dahulu Pak, berikan senyum terbaik Pak untuk teman-teman media. Baik. Oke, sudah cukup teman-teman media? Baik, terima kasih banyak Pak Asep dan juga Pak Haris. Selanjutnya, yaitu Direktur Eksekutif Lasnas Baitul Mal Muamalat, Pak Novi Wardi. Penghargaan ini akan diberikan langsung oleh Pak Hisham, selaku Dewan Pembina Bakri Amanah. Kami persilakan. Baik, silakan sesi foto. Baik, terima kasih banyak Pak
Hisham dan juga Pak Novi dipersilahkan kembali ke tempat. Boleh tepuk tangannya dulu? Jangan tanggung-tanggung kalau tepuk tangan. Oke, yang terakhir yaitu kami undang dengan hormat GM Regional 2 Lasnas Yatim Mandiri, Bapak Sugeng Riyadi, dan penghargaan ini akan diberikan langsung oleh Pak Dani selaku Dewan Pengurus Bakri Amanah. Dipersilakan Pak Sugeng. Silakan Pak Dani. Oke. Sesi foto bersama terlebih dahulu, Pak. Baik. Sudah? Teman-teman media? Cukup? Oke. Terima kasih banyak Pak Sugeng dan juga Pak Dani, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Oke, dan sekarang ini diinformasikan bahwa Bakri Amanah juga saat ini sedang berproses ya menuju Lasnas. Kita harapkan yang terbaik dan tentunya sukses selalu untuk Bakri Amanah. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan tadi acara ini cukup menarik tentunya. Ada berbagai macam harapan dan juga doa tentunya yang kita harapkan dari output acara ini agar bisa terrealisasi. Nggak lengkap rasanya kalau tidak ada doa penutup yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Abdul Halim selaku Dewan Pengawas Syariah Bakri Amanah yang saat ini juga menjabat sebagai Komisi Fatwa MUI. Kami persilakan kepada Bapak Abdul Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-Ibu, mari kita baca umul kitab untuk membuka doa kita ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian program yang telah dicanangkan tadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah wa ala kuliyatin salihah ila daratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali karim azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natasyaffa'u indaka bis salati ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajatina ya Allah, an taqdiya hajatina, an taqdiya hajatina hajata Bakri Amanah. Fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya mughisu aghithna, ya mughisu aghithna. Ya mughisu aghithna. Ya Allah, ya Azim, ya Kabir. Dengan kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah, pagi ini Engkau telah terbitkan kembali matahari dengan sinarnya yang sempurna, agar dapat mensyukuri segala karunia dan nikmat-Mu ya Allah, yang Engkau anugerahkan kepada kami yang tak kunjung putus. Ya Allah, ya Rahman, di pagi yang cerah ini Engkau telah hantarkan yayasan kami Bakri Amanah dapat menyelenggarakan open house bersama seluruh pengurus yayasan dan mitra baik internal kelompok Bakri Group maupun eksternal. Untuk itulah pengurus Yayasan Bakri Amanah dan seluruh yang hadir di tempat ini dalam rangka memanjatkan doa dan mempersembahkan puji dan rasa syukur kami atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang serta karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Mannan. Di tahun ini kami berkiprah memanfaatkan rahmat dan anugerah-Mu ya Allah
untuk bangkit bersama, bantu sesama, memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat kami yang ada di negeri ini. Ya Allah, ya Salam. Selamatkanlah semua karyawan-karyawan kami. Yang dalam ini direktur, seluruh pimpinan dan seluruh karyawan kelompok usaha Bakri Group dari segala macam bentuk bahaya dan fitnah, baik yang tampak maupun yang tidak nampak. Karena hanya Engkaulah ya Allah sebaik-baik zat pemberi keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala dhaiqin wala nasabin. Allahumma laka aslamna ya Allah wa bika amanna wa alaika tawakkalna ya Allah wa ilaika anabna wa bika khasamna wa ilaika hakamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna ya Allah wa ma a'lanna wa antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta wa la ilaha ghairu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak Pak Kiai Haji Abdul Halim atas doa penutup tadi yang disampaikan. Oke, nggak kerasa ya, udah mengakhiri perjumpaan kita pagi hari ini. Untuk sebelumnya, saya ingin mengumumkan terlebih dahulu bagi yang tadi beberapa pihak yang sudah memberikan tanggapan terkait dengan poin-poin yang diskusi kita tadi, yaitu bagi PT Bakri Sumatera Plantation, Yatim Mandiri, Al-Azhar, Energi Mega Persada, ini bisa mengambil souvenir di meja penerima tamu, tepatnya di depan. Dan bagi peserta yang pagi hari ini hadir secara offline, kami persiapkan ada makan siang bersama. Ini karena sudah jam-jam kritis ya, Bapak Ibu-Ibu ya. Jadi kami persiapkan di depan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan juga kehadirannya bagi seluruh peserta yang hadir secara online dan juga offline. Kita harapkan juga apa yang menjadi diskusi kita pagi hari tadi bisa terrealisasi dengan baik dan juga optimal. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Vita. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan bagi peserta yang hadir secara online, kita berikan makan siang bersama berupa buka bersama. Kami akan dengan peserta yang hadir secara online. Sudah, panitia? Baik. Wow, cukup banyak sekali yang hadir secara online. Terima kasih banyak sebelumnya untuk para peserta dan juga mitra dari unit usaha Bakri Amanah atas kehadiran dan juga waktunya. Silahkan kita akan membuka sesi foto bersama dengan para peserta yang hadir secara online. Tunjukkan ekspresi terbaik kita. Saya akan hitung 1 sampai 3 ya. Kita akan mulai sesi foto bersama. Silahkan dibuka terlebih dahulu ya kameranya ya.
Jadi saya bisa melihat para peserta yang hadir secara online nih. Wah, banyak dan wah saya bisa memantau nih banyak sekali. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan meluangkan waktu. Kami tunggu 1 sampai 3 saya hitung ya untuk membuka kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sudah ya? Siap-siap? Saya hitung sampai 3 ya. Oke, silakan tunjukkan ekspresi terbaik Anda. 1, 2, 3. Oh, ada yang candu kayaknya. Coba 1 kali lagi ya. Kita foto bersama ya. Oke, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak sebelumnya untuk para peserta yang sudah hadir secara online. Salam sehat selalu, sampai jumpa lain waktu. Semangat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.